Korupsi yang dilakukan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin menimbulkan pertanyaan mengapa anggota DPR yang sudah mendapat gaji tinggi masih tetap korupsi. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengungkapkan ada sejumlah faktor yang memicu terjadinya korupsi di tubuh DPR, baik internal maupun eksternal. Belum juga hilang keterkejutan masyarakat akan fantastisnya gaji anggota DPR seperti yang dibuka Krisdayanti, sorotan kini makin tajam tertuju pada DPR. Ditangkapnya Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin oleh KPK karena dugaan suap menjadi alasan terbaru. Aziz diketahui terlibat dalam kasus dugaan korupsi pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Lampung Tengah. Pertanyaan pun mencuat, mengapa anggota DPR yang sudah mendapat gaji tinggi masih tetap korupsi? Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengungkapkan ada sejumlah alasan yang memicu terjadinya korupsi di tubuh DPR. Selalu timbul pertanyaan, kenapa DPR udah gajinya tinggi masih melakukan korupsi? Padahal sebagaimana diakui oleh Krisdayanti, gajinya dan uang yang dibawa pulang itu hampir sampai di angka 400 jutaan. Masa masih kurang gitu kan? Nah, kenapa itu masih terjadi? Karena pertama ya oknum-oknum tersebut pada posisi masih manusia biasa juga yang pada posisi tertentu ada sikap tamak sehingga pengen lebih kaya raya lagi. Nah, yang kedua adalah kaitannya juga memang biaya untuk menjadi pejabat publik yang seperti DPR itu kan biaya mahal, kampanye dan lain sebagainya. Ya ini pasti harus ada pemikiran kembali modal. Maka Pak setidak-tidaknya ini harus seperti sebagaimana terjadi begitu kadang-kadang honor dan gaji DPR itu habis untuk konstituen. Sementara dulu hutangnya masih banyak. Tiba-tiba mau menjelang pemilu lagi gitu. Sehingga butuh menutup modal dulu dan juga nanti untuk biaya kampanye pada berikutnya supaya terpilih. Nah, kemudian proses-proses berikutnya adalah terutama yang ketiga itu ketika ada privilege, ada protokol yang sifatnya ini menjadikan anggota DPR maupun pejabat itu seperti manusia setengah dewa yang diagung-agungkan dan merasa berbeda dengan rakyatnya sehingga mereka seakan-akan harus kaya. Karena kalau tidak kaya ya nanti malah dianggap bodoh karena tidak dianggap bisa nyari duit gitu. Jadi ini tiga unsur ini sebenarnya yang kemudian mendorong seseorang oknum itu menjadi korupsi. MAKI berharap ada perbaikan dalam proses pengkaderan partai dengan profiling, psikotes hingga pendidikan kader agar nantinya orang yang diutus menjadi legislatif dan eksekutif merupakan orang yang berintegritas. Tim TV One mengabarkan.